yang baru tahu Katuran Binaran Brebet. Ini sebelah kiri saya masih longgar untuk bersandar. Bosen ya isi apa panggonane. Monggo Bu. Monggo Binaran sebelah kiri saya. Barat, utara maaf, sebelah utara. Saya tunggu Bu, monggo. Sebelah utara sini Bu, monggo. Ampun kumpul pulang berikut Bu, kata Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jamaah kajian setiap Sabtu sore Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, terutama iman Islam dan kesehatan, sehingga pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk satu bersilaturahim, yang kedua mencari ilmu yang insya Allah dengan ilmu itu akan memberikan kemudahan kita menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah dilakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ila yaumil akhir tetap melaksanakan sunnah-sunnah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya lihat ini ada pemandangan baru para nasihat. Mudah-mudahan di depan kita tuh kader-kader Aisyah nggih. Ini di depan 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Mudah-mudahan akan jadi pengganti kita semua ya, Mbak. Berikut ya. Oh, sudah 2 kali. Mudah-mudahan istiqomah ya. Istiqomah untuk menambah semangat para ibu untuk mensyiarkan Islam. Jangan lupa. Dari selatan sudah kelihatan ya Bu ya, berkerudung menuju ke masjid. I'ilahi kalimatillah, intinya di situ. Kalau toh materi yang disampaikan oleh para narasumber masuk dalam hati, alhamdulillah. Ewodene, wes, bablas amine, gitu ya. Juga tidak apa-apa karena ibu-ibu dari dalam sudah punya niatan yang baik, mempunyai niat yang Masya Allah menuju ke surga. Pastinya Allah akan memberikan segala-galanya bagi ibu khususnya dan kita semua. Saya masih melanjutkan kajian ya.
yang berkaitan dengan masalah darah haid. Terakhir ini penutupnya adalah yang kemarin saya lupa tidak saya sampaikan. Nanti setelahnya adalah tentang istihadah, bahwa apabila kita belajar tentang haid itu tidak lepas dengan masalah iddah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 disebutkan, nanti monggo dicek ya, dicatat kemudian dicek. Saya hanya ambil sepotong saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Yang artinya ibu-ibu, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tiga kali quru artinya 3 kali suci dari haid. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu, nanti tidak tahu cara menghitung masa iddah kita. Mohon maaf, kalau yang dicerai itu perempuan yang sudah menopause, jelas menopause tidak ada masalah. Tetapi kalau perempuan itu masih dalam kondisi mengalami haid, maka acuannya adalah ayat ini, Al-Baqarah 228. Terus ini 128 sana sedikit. Ini maksudnya kata quru di situ adalah 3 masa haid. Jangan lupa hitungan haid sejak awal sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Itu berdasarkan bulan Hijriah, bukan bulan miladiah. Bukan Januari, Februari, Maret dan seterusnya, tetapi Muharram terus sampai pada Dzulhijjah. Karena hitungan untuk mens itu 28 hari. Jangan lupa itu. Sehingga mohon maaf, kalau kebetulan cerai, ini cerai hidup, kemudian hitung masa menstruasinya sampai 3 kali, 30 salah 10. Kalau sudah dihitung salah 10, ini akan membuktikan bahwa perempuan itu tidak hamil. Kalau cuma 1 masa menstruasi, kadang-kadang bisa memungkinkan masih dalam keadaan hamil. Ini firman Allah yang harus kita pegang teguh sebagai pedoman dalam kehidupan kita semua. Ya. Nah, berkaitan dengan iddah nanti ada ketentuannya sendiri apa yang harus dilakukan oleh kita semua para perempuan. Jelas deh? Baiklah, saya lanjutkan berikutnya adalah tentang hadis yang berkaitan dengan istihadah dan haid. Bismillahirrahmanirrahim. An
Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah binta Abi Hubeish kanat tustahadu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damu aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa amsiki minas shalah fa idza kana akharu fa tawaddhi wa sholli fa tawaddhi wa sholli rawahu Abu Dawud dan Nasa'i. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini dapat saya sampaikan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Fatimah binti Abi Hubeish sedang istihadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid adalah darah yang hitam yang memiliki bau yang khas. Ini sudah saya jelaskan di awal. Jika memang darah itu yang keluar, hendaklah tidak mengerjakan sholat. Namun, ini yang dimaksud dengan darah istihadah di sini. Jika darah yang lain tidak memiliki ciri-ciri yang disebutkan di atas, berwudulah dan sholatlah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jelas ya Bu ya? Perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Sekali lagi saya ulang, kalau yang sudah menopause, ya otomatis tidak mengalami haid kan? Ya tidak mengeluarkan darah-darah seperti yang saya sampaikan. Paham ya? Saya lanjutkan berikutnya. Ini berkaitan dengan istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah adalah darah yang keluar dari bawah rahim, maksudnya dari jalan perempuan atau dari kemaluan perempuan pada waktu selain haid dan nifas. Penderita istihadah atau disebut dengan mustahadah adalah termasuk mereka orang-orang yang sedang terkena uzur, terkena halangan. Halangannya apa itu? Tadi ciri-ciri darahnya sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kalau tidak paham itu seolah-olah sama dengan darah haid. Tapi nanti ada batasan-batasan berikutnya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bulan yang lalu, darah istihadah itu merupakan darah yang keluar karena sakit. Saya komentarnya, bagaimana ibu? Ayo undang diperiksa ke nang dokter. Contoh yang lain, menopause kok isi haid. Nah, ini juga termasuk darah istihadah. Sampai di sini paham ya Bu ya? Paham dereng? Paham dereng? Paham. Kalau terasa kan pun paham. Soalnya berkaitan dengan kehidupan kita ya Bu ya. Nanti jangan sampai keliru. Satrasipun macam-macam darah istihadah. Satu, darah yang keluar
dari ukuran masa haid terpendek. Kita tak cek. Ibu masih ingat nggak? Waktu terpendek untuk haid itu berapa saat atau berapa hari atau hitungan berapa jam, berapa detik dan seterusnya. Angkat tangan. Tapi rono hadiah ya. Monggo, cartanya dibersani. Satu kali 2 jam atau 24 jam. 1 kali 24 jam. Kemarin juga, makasih ya, nanti dulu atas jawabannya. Yang lain masih ada mungkin? Yuk. Yang keras Bu? 3 kali 24 jam. Masa haid terpendek. Ada lagi yang di depan Bu? Ingkang penjamin itu pirang boten Bu? Mungkin yang kedua. Yang di luar mungkin mau berikan jawaban? Dalam hadis riwayat Siti Aisyah disebutkan bisa saja hanya sekejap mata. Artinya keluar langsung berhenti. Jam 12 keluar, wah ora sholat nih. Ya toh Bu? Lampak 1:30 ke kamar mandi lagi, sudah kering, sudah suci, ditunggu sampai waktu asar, sudah selesai. Bisa saja terjadi yang seperti itu namanya waktu terpendek. Okay. Kalau ada yang mengatakan 1 kali 24 jam monggo, tapi bisa saja terjadi sekejap mata, 1 jam bisa terjadi seperti itu. Oke, besok ya, ini yang masih muda-muda terutama dipahami benar-benar, oke? Kemudian yang kedua, yang keluar dari masa haid yang terpanjang. Yang terpanjang berapa hari Bu, Pak? Bapak dan Mas Bu, monggo Bu. 1 minggu. Ada yang berapa hari lagi setelah ini saya? Seminggu kok ada sholat cepet teman, setengah bulan ah. Nanti dipirsani cartanya lagi ya, berapa waktu yang lalu. Antara 1 minggu sampai 10 hari. Oke? Artinya apa? Kalau kita semua menstruasi lebih dari waktu kita haid, kebiasaan masing-masing itu beda-beda Bu. Ada yang seminggu selesai, ada yang 10 hari. Tapi kemarin sudah saya sampaikan batasannya paling lama ya 10 hari. Ojo ngenteni setengah bulan, kayak sholat. Orang sholat itu utang loh ya Bu. Apa sih ya? Aku utang itu kok orang dalam kamar mandi wudhu sih ngopo? Dalam hati itu kadang-kadang muncul pertanyaan yang seperti itu pada saat kita mengalami menstruasi. Oh iya, aku lagi. Kok malah dijarah? Nanti setengah bulan. Loh, harus dikodok kok ya? Paham ya? Kalau 10 hari kebiasaan yang dialami pada waktu haid sudah berarti batasi 10 hari kok. Darah yang keluar masih hitam, pekat dan seterusnya menunjukkan darah haid langsung Bu. Atau mungkin sudah kecoklat-coklatan kok ora barbar. Ibu-ibu dipersilakan untuk apa Bu? Tawadhu, wudu dan apa? Sholat. Caranya bagaimana? Nanti ya Bu ya, caranya ada sendiri. Saya selesaikan dulu yang macam-macam darah istiadat.
babaran kan kurang dino. Dan mengeluarkan darah. Tuh, saya memang belum menjelaskan tentang apa itu nifas ya. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah perempuan itu melahirkan. Artinya itu. Ono sing seminggu sudah suci loh Bu. Nah orang apa nunggu 35 dino selapan para mengkot cukur bayi dan seterusnya. Saya pernah memperoleh pertanyaan yang mestinya yang mengalami itu putrane, tapi isi jarene takon dhewe. Ibuke sing kok takon. Rumus niku lare kula nembe babaran. Tapi 10 dino niku wis ben ora entokke apa-apa nek. Niku salat napa nggo malih nganti 35 dino malah ana sing 40 dino wis salat. Karena memang terpanjang itu 40 hari darah istihadah. Terus saya tanya ibunya itu lagu pripun. Saya memberikan memang jawaban saya memberikan kelonggaran, wis coba ditunggu sampai 12 hari, 2 pekan saya katakan begitu. Kalau 2 pekan sudah tidak mengeluarkan darah apapun, sudah suci sama sekali, boleh untuk melaksanakan sholat. Paham ya? Itu yang terpendek. Yang keempat, yang melebihi kurang nifas yang terpanjang. Nah itu tadi yang saya maksud. Bisa saja sampai 40 hari karena apa? Kelihatan sudah suci. Terus nanti kok keluar lagi dan seterusnya. Maka yang terpanjang tadi adalah 35 sampai 40 hari. Bisa dihitung ya? Tapi bukan berarti kalau sudah 10 hari, 15 hari, 20 hari suci kok ketok aja, bagaimana ketok aja. Jangan seperti itu. Cepat-cepat untuk berwudu dan sholat. Ini yang terpanjang. Kemudian yang kelima, darah istihadah ini pun dapat keluar melebihi kebiasaan haid dan nifas yang sudah. Karena kandungan putrane mesti santo. Utawa kelalen dia kepriye ya? Soalnya anaknya si pertama kalau si kedua jaraknya jauh. Aku biar kibar. Dia anak kaya, pasti lagi ya. Dan maka ambil kebiasaan haidnya berapa ataupun kebiasaan nifasnya berapa hari, ya kan bisa serang-sering antara 20 sampai yang terpanjang adalah 40 hari. Saya ulangi lagi, kalau lebih dari 40 hari perlu periksa ke dokter. Jangan dan seterusnya. Kalau nanti ngapain jenis penyakit saya itu bernomor. Ojo dijarke ya. Jangan malu-malu untuk konsultasi. Okay. Kemudian yang keenam adalah khusus menurut Imam Ahmad dan para ulama Imam Hanafi, termasuk juga darah yang keluar pada saat wanita hamil. Adakah pengalaman dari ibu hamil tapi masih mengeluarkan darah? Wonten Bu? Tidak ada ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, bersyukur kepada Allah. Berarti
waktu hamil itu sehat. Kalau sampai terjadi yang seperti itu, monggo, sudah termasuk istihad. Dan biasanya, mohon maaf, ini saya hanya pengalaman tetangga saja, yang kadang-kadang juga tanya ke saya, sholatnya bagaimana? Bu, saya tetap sholat karena kondisinya sedang hamil. Sholat itu tetap jalan. Loh, kok masih hamil kok? Kalau dia mengeluarkan darah itu bukan darah sehat, tapi darah sakit. Karena prinsipnya istihadah, darah istihadah itu adalah darah sakit. Bon, jelas ya? Ini tuh. Pengalaman yang seperti ini, ibu jangan malu bertanya kepada yang mengerti. Ojo isin-isin. Peribahasanya apa, Bu? Iya. Malu bertanya sesat di jalan. Karena ini terkait dengan masalah ibadah kita. Bukan malah mencari kesempatan, kebenaran iki rasa sholat pikiran. Awas, jangan sampai termasuk apa? Melaksanakan penyakit nifak atau penyakit orang-orang munafik. Apabila disuruh sholat, apa Bu ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran surat An-Nisa? Malas, ogah-ogahan, penyakit nifak. Di awal pengajian bulan apa saya lupa, saya sampaikan, kalau akan ngetes iman kita, lihat surat Al-Anfal ayat 2. Ya, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah terus dibacakan ayat-ayat Allah langsung meratap hatinya, apalagi mendengar nama Allah dengan azan. Ini tuh monggo. Kalau sudah, ini terutama yang masih mengalami haid, sudah waktunya untuk sholat, kok masih ogah-ogahan sholat, berarti masih ada penyakit nifak munafik dalam hati. Ancamannya apa? Bidaril asfali minana. Apa nih Bu? Akan dimasukkan ke dalam dasar aspal. Ini hanya permainan kata-kata saja. Aspal bukan hasil sumber daya, Masya Allah, paling jelek. Itu kan ada beberapa hasil tambah minyak. Yang terbaik adalah ini, yang ini, yang ini, yang ini. Dan ampas-ampas itu dijenenge aspal. Aspal itu di Indonesia dijadikan sebagai bahan untuk membuat jalan. Lain jalan bendino dicocok kendaraan. Ancaman Allah tidak itu aspal itu
otak-atik makhluk. Kita ingat di surat At-Tin. Apa ya Bu ya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, dalam bentuk yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tetapi apabila manusia kemudian menyalahgunakan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah, ancamannya adalah asfala safilin, akan ditempatkan di tempat yang paling rendah. Tadi yang saya sebutkan. Bu, al-insan, manusia itu adalah al-hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Bedanya tipis dengan hewan. Nanti ibu bisa baca di surat Al-A'raf, di surat Al-An'am. Manusia itu diberikan hati. Untuk apa? Selain hati itu untuk merasakan berbagai macam hal, termasuk merasakan penderitaan orang, penderitaan orang lain. Ditanya kalau kemudian absor, penglihatan kamu itu apa? Penglihatan hanya untuk melihat, maaf, seharusnya yang baik-baik, tapi untuk maaf, HP itu isinya bermacam-macam. Mohon maaf, ini anak-anakku yang cantik-cantik. Kendalikan diri kita. Untuk apa? Tidak melihat tontonan yang tidak baik dari HP kita. Tidak nonton asal nonton. Wah, itu berita. Wah, kayaknya kan 10 masih ngirim ya, langsung kirim semuanya. Hati-hati Bu, absor pandangan kita. Kemudian juga tangan kita ini untuk apa? Bedakan dengan tangan-tangan yang diberikan oleh Allah untuk hewan, kecuali burung ababil. Bisa ya Bu ya, bisa surat Al-Fil. Burung ababil diperintahkan oleh Allah 2 kaki mencengkeram apa Bu? Batu-batu yang diambil dari dari neraka dilemparkan kepada siapa? Kepada Raja Abraha. Ini kisah di surat Al-Fil. Dia pergunakan untuk membunuh orang-orang yang akan zalim, karena akan memerangi orang-orang yang di sekitar Ka'bah dan akan menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Itu kisah tentang Raja Abraha. Berikutnya kaki. Allah memberikan kaki kepada kita untuk menunjukkan kesempurnaan manusia. Dipergunakan untuk apa kaki kita? Apakah untuk menuju pada hal-hal yang kebaikan atau sebaliknya? Ini nanti akan menimbulkan, mengakibatkan perbuatan-perbuatan kita menuju kepada dosa.
Dan semua apa yang dimiliki oleh manusia, mata, hidung, mulut, dan seterusnya, mereka akan menjawab pertanyaan Allah dan akan mempertanggungjawabkannya nanti pada yaumul hisab. Mulut akan dikunci, walaupun mulutnya untuk apa Bu? Membaca Al-Quran. Tapi pada saat yaumul hisab ini sementara dikunci, karena nanti yang akan menjawab matanya, ya, mata saya setiap pagi sampai petang untuk membaca Al-Quran. Juga sami pendengaran kita untuk mendengarkan apa ini telinga kita. Apa untuk mendengarkan gosip, hoak-hoak, berita-berita yang mengasihkan. Sing jenenge gosip iki malah nang wis. Nggih ngomong mboten. Kok dibumboni apa Bu? Bari dibumboni sasa. Dibumboni apa meneh? Roiko. Sejuk. Hati-hati ya Bu ya. Ojo nganti melu bumboni berita-berita yang sedang digosipkan. Tadi saya ngaku, semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Yang sangat berat. Oleh karena itu, menuntut kepada kita semua selalu berhati-hati. Semuanya itu apa? Nanti yang akan menjawab pertanyaan Allah pada setiap manusia, sikile musfiratun bin gopok minan dino, untuk berjalan ke tempat yang tidak diridhoi Allah. Bukan lisan yang menjawab, tapi kaki. Saya tidak bacakan ayatnya di surat Yasin ini, tidak pas. Tapi kalau oleh ibu kaki itu dipergunakan untuk ngaji, Masjid Al-Hikmah ada pengajian berangkat. Di Masjid Darul Iman setiap akad pagi ada pengajian berangkat. Di Masjid Al-Hikmah sekarang setiap akad pagi juga ada pengajian ke sana. Atau di sekitar sini, misalnya lagi ibu yang biasa ngaji di Al-Abror, pada kesana yang dari ibu saya sampaikan, setiap satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Nah, kalau sehari melangkahkan kaki kita untuk sekian ratus kebaikan, pahalanya berapa? Rasa itu. Masya Allah. Itulah sifat Rahman dan Rahim Allah yang diberikan kepada manusia. Apakah kita berpikir, apalah ta'qilun, apalah ta'adzakkarun? Pernahkah kita menggunakan akal kita untuk memikirkan itu semua? Nah, ini pertanyaannya kita semua termasuk saya. Yang bisa menjawab ibu sendiri. Karena saya tidak tahu kehidupan ibu sehari-hari itu, maaf ya Bu ya, selain urusan rumah tangga atau yang PNS, ASN, sesuai dengan fungsinya masing-masing, menjadi apa, kemudian di luar itu pekerjaan apa kita juga tidak tahu. Tapi yang kalau pekerjaan rumah tangga, yo mestinya koyo-koyo loh. Tapi hebatnya sekarang itu ada HP. Ya, benda tipis yang Masya Allah mengganggu konsentrasi kita. Lagi sholat, Allahu Akbar. Pulali. Ono WA kan? Ono telepon kan? Nah, kira-kira konsentrasinya terganggu enggak?
Pernah kejadian seperti itu ndak Bu? Nate kados niku napa mboten? Salate terus tapi wis ora khusyuk. Begitu takbiratul ihram baca doa iftitah kelingan kan nutur kene sapa ya? Wis sacukupe mocone kelas baik. Misal, itu saya Bu, bukan ibu, insya Allah ibu tidak. Tidak beda. Tidak beda ya sama, artinya podo. Padahal ciri dari orang yang beriman dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah, apa? Qad aflaha alladzina hum an sholatihim kok sahih alladzina fi sholatihim khashi'un khusyuk. Ibu sudah pernah memperoleh kajian tentang sholat khusyuk. Namun nggih, Ustaz macam-macam makanya mesti domir kabeh. Ibu-ibu tadi saya contohkan ada telepon, langsung ibuku konsentrasi kembali. Oh iya, aku lagi sholat, saya harus fokus. Ingat, tadi saya baru membaca doa iftitah, berarti saya harus membaca surat Al-Fatihah. Misalnya tidak makmum sendiri. Ini kembali ibu-ibu fokus menuju kepada khusyuk. Ini sudah khusyuk masuk lagi. Oh iya, bacaan Fatihahnya tertib, bagus. Kemudian masuk pada surat-suratnya, bisa diselesaikan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Itu sudah bisa dikatakan kategori khusyuk. Karena ibu tahu apa yang sedang dicapai dalam sholat itu. Oh iya. Nah, Bu, sing maring ganggu itu kan kalau apa Bu? Ya tadi sedang sholat kelingan kae singkae, nggih. Lali. Loh Bu, ibu-ibu yang ngaji ke pas saya kan sepuh-sepuh. Kalau tanya begitu, Bu, aku ki sholat kadang-kadang ente kira sudah ya penuh apa toh? Nek temen kok piye, nek papat kok piye lho lagi sholat kok piye. Bingung kan? Niku tata caranya pripun rumus. Langsung kita tetapkan yang paling kecil hitungannya. Kalau sholat maghrib ada yang 4 rakaat kok Bu? Sopo sing sholat maghrib 4 rakaat? Kecuali lupa. Aku mau kae wis tasyahud akhir apa durung? Jinjo kan? Ambil keputusan. Saya ternyata baru 2 rakaat langsung berdiri lagi untuk rakaat yang ketiga. Sama. Aku ki mlebu rakaat 4 kon mbek langsung. Kalau itu yang 4 rakaat, ambil yang paling sedikit, yang berapa Bu yang 3. Langsung berdiri lagi untuk menyempurnakan rakaat yang ke-4. Walaupun mungkin sinten wayahe Mbak, lalu mau wis papat si salate kok meneh. Nah, misalnya, ya enggak apa-apa. Bu, aku mau lali. Yang mau sholat lali. Wis telu apa papat? Ini segitu. Nah, tentukan yang paling ya nek rong rakaat kok nganti lali salate ya kebak. Berarti tenang, benar itu tidak fokus. Kalau 2 rakaat saja masih bingung, mau loro
Piro ya kebangetan lah. Kalau yang 3 atau 4 kadang-kadang itu di tasyahud akhir. Rodol-rodol itu pertanyaan dari ibu-ibu yang ngaji di tempat saya. Kalau nek matur kali ibu niku Bu, nek ajeng salat niku nggih. Pak isu-isu ibu bab apa Bu? Bab kuncine ditata, diadep ya kena. Kok yo ngoten lho nggih? Nek salat iki terus penggalian rono-rono si gumus. Lah pripun? Mulane fokus. Kompor wis dipateni durung. Oh iya, aku mau lagi kudu pedang, tak pateni. Ya Allah, piye wacan piye? Wes. Umpamanya ya ibu ya, ini hanya sekedar contoh, semoga saja mudah-mudahan ibu tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu sebaiknya sholat itu berjamaah. Karena sing dadi imam padha-padha lali kepriye? Lah nek imame lali ya mosok imame sinem lali ya. Padha bae ora fokus, ora khusyuk. Ngaten nggih? Kula selingi seperti itu. Selanjutnya Ibu, masih ada waktu. Saya sampaikan tata cara sholat pada waktu istiadah. Tata cara sholatnya bisa dijamak untuk sholat yang bisa dijamak. Ojo subuh karo dhuwur dijamak. Kenging mboten Bu? Mboten. Zuhur sama asar, isya sama maghrib. Boleh dijamak. Karena ada kekhawatiran nanti sudah mandi kok keluar lagi. Mungkin hanya setetes gitu. Tapi kalau sedang dalam sholat kok keluar salah, tidak apa-apa. Nanti ganti celananya ataupun alat perjalanan. Subuh jelas hanya untuk satu sholat subuh. Harus mandi janabat. Tahu nggih? Mandi janabat nggih? Mandi junub. Kemarin sudah saya jelaskan tata caranya bagaimana. Terus ada ustaz juga yang menyampaikan di putusan tarjih itu jelas tuh tata cara mandi janabah. Dituntunkan di situ dengan hadis-hadisnya. Pun caket nggih? Pun pirsa to? Merasa tak baleni to? Baleni mboten? Bilang, enggak apa-apa ya Bu ya. Sesuai putusan tarjih. Tata cara mandi janabah adalah yang pertama, niat ikhlas janabah untuk mandi janabah. Orang sangat barab-baraban, nganggo Indonesia Allah juga tahu, nganggo basa Jawa Allah juga maha mengerti. Yang ingsun sholat mandi janabah. Selesai mandi junub, adus junub. Kalau mau ditambah lillahi ta'ala. Lah to Bu, le maca nang ndi? Ya isi nang jaba, aja nang jero kamar mandi. Masih di luar kamar mandi ya. Kalau mau mandi junub. Sudah masuk di kamar mandi, Ibu jangan lupa ya. Mana tempat-tempat yang harus dibersihkan dulu. Oke, dibersihkan dulu. Sudah selesai. Kemudian dilanjut. Ada pendapat yang mengatakan wudu dulu. Tapi wudu ini diniatkan untuk apa Bu?
Untuk mandi jangan mandi julutnya. Datang dahulu lanjut. Kita berujuk sebelah kanan dengan gayung. Kalau dengan showernya tidak pakai pegangan yang langsung, ya wis sing kanan segi kenai air 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali, baru semuanya 3 kali. Kemudian mandi sebagaimana mestinya, dibersihkan sama digosok-gosok ini sampai kalau kepala yang terasa kulitnya itu sudah kena air. Selesai tuh Bu, jangan lupa kita pakai baju, sudah pakai air dan seterusnya. Wudu lagi untuk apa? Untuk sholat. Jangan lupa. Aku masih wudu kok. Tadi wudu untuk junub. Wudu lagi untuk sholat, karena mau sholat subuh. Tadi yang saya contohkan kan sholat subuh. Tadi itu ada, karena pagi Sabtu pagi itu ada sekitar guru PAUD di tempat saya ngaji. Terus takut, bulan yang kelima ambil kami 5:30, ya langsung habis saya. Nah ketawa ke 5:30 ambil kami. Waktu subuhnya udah habis. Nah karena memang baru bangun jam itu langsung mandi, Allah akan memaafkan kita semua. Itulah Allah itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Langsung mandi. Ojo malah ngenteni kosek wong kadung salate telat ora usah salat. Jangan. Sama untuk waktu-waktu yang lain. Sholat asar keliwat, wah itu enak lah kawan. Tahu-tahu sudah jam 5:15. Setelah lagi mandi, cepet-cepet ambil air wudhu kalau tidak dalam keadaan istihadah atau dalam keadaan junub berhadas besar. Langsung sholat walaupun sudah jam 5:15. Nah, untuk sholat dulu dengan asar kita ambil waktu yang untuk mepet ke sholat asar. Mandi sama tata caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Niatnya adalah untuk sholat zuhur dan asar. Mandi junubnya itu dan selesai. Tata caranya sama, sholat. Dan paling 10 menit zuhur dulu. Kemudian azan asar, masuk waktu asar, sholat asar, selesai. Demikian juga untuk sholat maghrib. Ingat dulu, ini khusus yang beristihadah atau mohon maaf apabila ada yang sedang sakit berbaring, tidak bisa kemana-mana, sholatnya pun boleh dijamak. Kalau yang istihadah karena dalam keadaan sehat harus dilaksanakan penuh, tidak dikosor, tidak dipendekkan. Aku lagi istihadah cepat sholatnya, loro-loro tidak boleh. Zuhurnya 4, asarnya juga 4, maghribnya 3, isanya 4. Tidak boleh maghrib 3 terus isanya 2, tidak boleh. Itu kecuali dalam perjalanan. Ini tata cara mandi dan sholat orang yang beristihadah. Sampai di sini jelas Bu? Ada waktu untuk bertanya kalau belum jelas. Kita semuanya perempuan, ada masnya ada yang masih sholat, insya Allah rakyat rapopo, rasa izin. Ya, pakai mic apa Mbak? Biar yang lain dengar. Kesini aja Mbak. Kesana Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya pernah baca katanya kalau kita mens itu dilarang untuk memotong kuku. Nah itu ada juga yang berpendapat bahwa boleh memotong kuku tapi nantinya kukunya disimpan terus nanti waktu suci itu boleh dibersihkan lagi gitu. Nah itu sebenarnya bagaimana
Cuma itu saja. Baik. Tidak ada larangan sedang main motong kuku. Satu. Sebaiknya motong kuku itu dikumpulkan, Bu. Termasuk kalau ibu motong rambut, potongan rambutnya dikumpulkan, kemudian gimana? Disimpannya di tanah, di bawah pohon-pohonan boleh. Semua anggota tubuh kita itu berasal dari tanah, maka dikembalikan ke tanah. Dalam bahasa Jawa dipendem. Kukunya kan potong-potong itu dikumpulkan. Tidak bisa terus lagi dikramasi. Masa kuku dikramasi? Ya, enggak ya. Tidak apa-apa. Dikumpulkan saja, terus kemudian nanti dimasukkan tisu, dimasukkan ke tanah, dipendam. Selesai. Tidak ada larangan untuk yang kemarin belum hadir ya. Larangan orang yang hadir apa saja ya kemarin. Sudah saya sampaikan. Ini saya buka sebentar ya. Saya juga tidak hafal karena lama tidak main jadinya. Nih. Larangan orang yang haid: 1, sholat; 2, puasa; 2, siapa lagi yang apa? 3, tawaf; 4, bersetubuh, bersenggama. Itu larangan yang jelas yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, nggak usah yang jari-jari. Ya. Nanti kalau ini begini tidak usah. Ya, apalagi Anda masih penting. Nanti kita pelajari sumber-sumbernya yang pasti, yang sudah ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dilarang adalah 1, sholat; 2, puasa; 3, bersetubuh; 4, tawaf; 3 tawaf; 4, bersetubuh. Tidak itu saja. Tidak ada yang lain larangannya. Ya. Kalau misalnya potong kukunya ditunda, nakoknya ditunda esok, wah, itu kan risiko. Dan itu diutamakan kalau kita potong kuku atau potong rambut kalau tidak hari Senin, hari Kamis atau Jumat. Itu sunnah Rasul. Itu kan ada tutorial kan dari Ustaz Hidayah, mana dia dipotong. Itu ada tutorial. Silakan nanti buka ya. Cukup. Yang lain enggak? Ibu kalau ada pertanyaan. Sudah jelas ya Bu ya? Insya Allah. Ya. Nanti kita membahas tentang nifas. Ya, mudah-mudahan tambah banyak. Ya, karena ini sangat penting bagi yang muda-muda. Seperti saya, seperti ibu yang sudah menopause, nanti digetok tularkan untuk putra putri dan cucu-cucu ibu semua. Saya kemarin sampaikan begitu. Sehingga apa? Ilmunya tidak hanya untuk sendiri, tapi juga sebarluaskan kepada yang belum ngerti. Dan dia juga mendapatkan pahala. Jangan lupa kalau ibu mau menyampaikan ilmu yang diperoleh dalam pengajian ini, walaupun hanya koyo kuwi pada cucu anak kita, sudah mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tugas kita adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr terhadap siapa. Ini ngaten nggih? Saya kira demikian Ibu. Alhamdulillah ya Allah, sampai sore malam sinar mataharinya tambah terang. Ibu ora gelo tiwasakor ngaji mau ora gelo. Sing andalem sing ora mangkat ngaji, ora itu apa-apa. Entuke duduk manis. Karo apa Bu? Maca HP, WA. Kita baca yang sudah kesini, Masya Allah. Sudah dicatat oleh Allah. Para malaikat jangan lupa ada di sekitar ibu semua mencatat kebaikan ibu. Siapa pencatat kebaikan kita Bu? Mbak? Malaikat siapa Bu? Rokibka, Atika. Nah, dan mohon kalau pulang sudah ya sambil beristighfar, sambil bertasbih. Jangan kemudian mohon maaf tanda kutip ngerumpi, kurang itu. Engkau hilang pahalane, lah wis ngaji agak sapa
jangan diungkapkan, sudah dipendam dalam hati. Karena tadi saya matur, itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah, fuad atau qalbu. Di situ ada tempat untuk menyimpan hal-hal yang tidak baik. Sudah simpan untuk diri sendiri. Jangan dikeluarkan melalui lisan kita. Mengurangi amal soleh kita semua. Atau sambil bertasbih di dalam hati. Ya seru-seru. Mau kayak ibu lagi. Aku kok karo jerit-jerit. Subhanallah. Kenapa kok kayak? Tapi dalam hati sudah jenuh itu amalan hati ya Bu ya. Biar kita dijaga oleh Allah dimanapun juga. Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan ibu-ibu semua dan diri saya sendiri di mana-mana kita lafalkan kalimat-kalimat tauhid. Atau mohon maaf ibu-ibu kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan bagi ibu semua. Yang saya harapkan bahwa ilmu ini bisa diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Musyiwatun yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat